Kisahnya di negeri Andalusia, Spanyol, ada seorang jenderal Adolfo Roberto. Dia pemimpin penjara yang terkenal bengis, tengah memeriksa setiap kamar tahanan. Setiap sipir penjara membungkukkan badannya serendah mungkin ketika algojo penjara itu berlalu di hadapan mereka. Karena kalau tidak sepatu jungle milik Tuan Roberto akan mendarat ke wajah mereka. Roberto marah ketika dari sebuah kamar tahanan terdengar suara seseorang membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang amat ia benci. "Hai, hentikan suaramu! Hentikan!" teriak Roberto sekeras-kerasnya sembari membelak-belakan mata. Namun apa yang terjadi? Lelaki di kamar tahanan itu tetap saja membaca dan bersenandung dengan khusyuknya. Roberto bertambah berang. Algojo penjara itu menghampiri kamar tahanan yang sempit dengan congak. Ia meludahi wajah renta sang tahanan yang keriput hanya tinggal tulang. Tak puas sampai di situ, ia lalu menyulut wajah dan seluruh badan orang tua renta itu dengan pokoknya yang menyala. Sungguh ajaib, tak terdengar secuil pun keluh kesakitan. Bibir yang pucat kering milik sang tahanan amat gengsi untuk meneriakkan kata kepatuhan kepada sang algojo. Bibir keringnya hanya berkata lirih, "Robbi wa ana abduka." Tahanan lain yang menyaksikan kebiadaban itu serentak bertakbir dan sambil berkata, "Bersabarlah wahai Ustadz, insya Allah tempatmu di surga." Melihat kegiatan orang tua yang dipanggil Ustadz sesama tahanan, algojo penjara itu bertambah memuncak amarahnya. Ia diperintahkan pegawai penjara untuk membuka sel dan ditarik tubuh orang tua itu dengan keras hingga terjerembab di lantai. "Hei orang tua busuk, bukankah engkau tahu? Aku tidak suka bahasa jelekmu. Aku tidak suka apapun yang berhubungan dengan agamamu." Sang Ustadz lalu berucap, "Sungguh, aku sangat merindukan kematian, agar aku segera menjumpai kekasihku yang amat aku cintai, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kini aku berada di puncak kebahagiaan, akan segera menemuinya. Maka patutlah dan aku berlutut kepadamu, hai manusia busuk. Jika aku turuti kemauanmu, belum tentu aku termasuk orang-orang yang zalim." Baru saja kata-kata itu terhenti, sepatu laras Roberto sudah mendarat di wajahnya. Laki-laki itu terhuyung, kemudian jatuh terkapar di lantai penjara dengan wajah bersimbah darah. Ketika itulah dari saku baju penjara yang telah lusuh meluncur sebuah buku kecil. Adolfo Roberto bermaksud memungutnya. Namun tangan sang ustadz telah terlebih dahulu mengambil dengan memegangnya dengan erat. "Berikan buku itu, hai laki-laki dungu," bentak Roberto. "Haram bagi tanganmu yang kafir dan berlumuran dosa untuk menyentuh buku barang suci ini," ucap sang ustadz dengan tatapan menghina pada Roberto. Tak ada jalan lain. Akhirnya Roberto mengambil paksa buku itu. Sepatu laras Roberto 2 kilogram itu ia menggunakan untuk menginjak jari-jari sang ustadz yang telah lemah. Suara gemerantak tulang yang patah terdengar menggetarkan hatinya, namun tidak demikian bagi Roberto. Laki-laki bengis itu malah merasa bangga mendengar gemeretak tulang yang terputus. Bahkan algojo penjara itu merasa lebih puas ketika melihat tetesan darah yang mengalir dari jari-jari musuhnya yang telah hancur. Setelah tangan renta itu tak berdaya, Roberto memungut buku kecil yang membuatnya penasaran. Perlahan Roberto membuka sampul buku yang telah lusuh. Mendadak algojo itu termenung dan berkata dalam hatinya, sepertinya aku pernah mengenal buku ini. Tapi kapan? Ya, aku pernah mengenal buku ini. Suara hati Roberto bertanya-tanya. Perlahan Roberto membuka lembaran pertama buku itu. Jenderal berumur 30 tahun itu bertambah terkejut tatkala melihat tulisan-tulisan aneh dalam buku itu. Rasanya ia pernah mengenal tulisan seperti itu dahulu.
namun sekarang tak pernah dilihat di bumi Spanyol. Akhirnya Roberto duduk di samping sang ustadz dan sedang sekarat melepas nafas-nafas terakhir. Wahai bengi, sang algojo ini diliputi tanda tanya yang dalam. Mata Roberto rapat terpejam. Ia berusaha keras mengingat peristiwa yang dialaminya sewaktu masih kanak-kanak dulu. Perlahan sketsa masa lalu itu tergambar kembali dalam ingatan Roberto. Pemuda yang teringat ketika suatu sore di masa kanak-kanak ada kericuhan besar di negeri tempat kelahiran. Setelah itu ia melihat peristiwa yang mengerikan di lapangan Inkuisisi, lapangan tempat pembantaian kaum muslimin di Andalusia. Di tempat itu tengah berlangsung pesta darah dan nyawa. Beribu-ribu kaum muslimin yang tak berdosa berjatuhan di bumi Andalusia. Di ujung kiri lapangan ada beberapa puluh wanita berhijab atau jilbab, bergantung pada tiang-tiang besi yang terpancang tinggi. Tubuh mereka bergelantungan tertiup angin sore yang kencang, membuat pakaian muslimah yang dikenakan berkibar-kibar di udara. Sementara di tengah lapangan ratusan pemuda Islam dibakar hidup-hidup di tiang-tiang salib hanya karena tidak mau memasuki agama yang dibawa pada rahib. Seorang bocah laki-laki mungil tampan berumur 7 tahunan malam itu masih berdiri tegak di lapangan Inkuisisi yang telah senyap. Korban-korban kebiadaban itu telah syahid semua. Bocah mungil ini mencucurkan air matanya menatap sang ibu yang terkulai lemah di tiang gantungan. Perlahan bocah itu mendekati tubuh sang umi atau ibu yang sudah tak bernyawa sembari menggayuti abaya hitam. Sang bocah berkata suara parau, Umi, mari kita pulang, hari sudah malam. Bukankah Umi telah berjanji malam ini akan mengajariku lagi tentang alif, ba, ta, sa. Umi, cepat pulang ke rumah, Umi. Bocil kecil itu akhirnya menangis keras ketika sang Umi tak jua menjawab ucapannya. Ia semakin bingung dan takut. Tak harus berbuat apa. Untuk pulang ke rumah pun ia tidak tahu arah. Akhirnya bocah itu teriak memanggil bapaknya. Abi. Namun ia segera terhenti teriaknya memanggil sang bapak ketika teringat kemarin sore bapaknya diseret dari rumah oleh beberapa orang berseragam. Hai, siapa kamu? Teriak segerombolan orang yang tiba-tiba mendekati sang bocah. Saya Ahmad Izah, sedang menunggu Umi, jawab sang bocah memohon belas kasih. Hah, siapa namamu bocah? Coba ulangi, serentak salah seorang dari mereka. Saya Ahmad Hiza, sang bocah kembali menjawab dengan rasa takut. Tiba-tiba plak, sebuah tamparan mendarat di sang bocah. Hei bocah, nama wajahmu bagus tapi namamu jelek. Ku benci namamu, sekarang ku ganti namamu dengan nama yang bagus. Sekarang namamu adalah Adolfo Roberto. Awas, jangan kau sebut lagi namamu yang jelek itu. Kalau kau sebut nama-namamu itu nanti akan ku bunuh, ancam laki-laki itu. Sang bocah meringis ketakutan sembari tetap meneteskan air mata. Anak laki-laki mungil itu hanya menurut ketika gerombolan itu membawanya keluar dari lapangan Inkuisisi. Akhirnya bocah tampan itu hidup bersama mereka. Roberto sadar dari renungan yang panjang. Pemuda itu lompat ke arah sang tahanan. Cepat kilat dirobeknya baju penjara yang melekat pada tubuh sang ustadz. Ia mencari-cari sesuatu di pusar lelaki itu. Ketika menemukan ada tanda hitam, ia berteriak histeris. Abi. Ia pun menangis keras, tak ubahnya seperti Ahmad Izah dulu. Pikirannya terus bergelut dengan masa lalunya. Ia ingat betul bahwa buku kecil di dalam genggaman adalah kitab suci milik bapaknya, yang dulu sering dibawa dan dibaca ayahnya ketika hendak mentidurkannya. Ia juga ingat betul ayahnya mempunyai tanda hitam pada bagian pusara. Pemuda beringas itu terus meraung dan menolak erat, keberentanan lemah. Tampak sekali ada penyesalan yang amat di dalam atas ulahnya selama ini. Lidahnya sudah berpuluh-puluh tahun
akan Islam. Saat itu dengan spontan ia menyebut, "Abi, aku masih ingat alif, ba, ta, sa." Hanya sebatas kata itu yang masih terkeram dalam benaknya. Sang ustadz segera membuka mata dan merasakan ada tetesan hangat yang membasahi wajahnya. Dengan tatapan samar, ia masih melihat orang-orang yang tadi menyiksanya habis-habisan kini telah memeluknya. "Tunjuki aku pada jalan yang telah engkau tempuh, Abi. Tunjukkan aku jalan." Itu terdengar suara Roberto memelas. Sang ustadz tengah mengatur-ngatur nafas dan berkata, ia lalu memejamkan matanya. Air matanya pun turut berlinang. Betapa tidak, sekian puluh tahun ternyata ia masih sempat berjumpa dengan buah hatinya. Sungguh tak masuk akal. Ini semata-mata bukti kebesaran Allah. Sang Abi pun susah payah masih bisa berucap, "Anakku, pergilah engkau ke Mesir. Di sana banyak saudaramu. Katakan saja bahwa engkau kenal dengan Syekh Abdullah Fatah Ismail Andalusi. Belajarlah engkau di negeri itu." Setelah selesai berpesan, sang ustadz menembuskan nafas terakhir dengan berbekal kalimat indah, dua kalimat syahadat. Beliau pergi dan menemui Robnya dengan tersenyum setelah sekian lama berjuang di bumi yang fana ini. Beberapa tahun kemudian Ahmad Iza menjadi seorang ulama di Mesir. Seluruh hidupnya dibaktikan untuk agama Islam sebagai ganti kekafiran di masa mudanya sempat disandangnya. Banyak pemuda Islam dari berbagai penjuru dunia berguru kepada Al-Ustaz Ahmad Iza Andalusi. Sang ulama berpesan kepada seluruh umat Islam sedunia, jangan engkau pilih pemimpin yang menzalimi para ulama dan jangan engkau pilih pemimpin yang suka berdosa. Firman Allah Ta'ala,